Bina kasih siap tumbuh kembang luar biasa. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yes. Anak-anak, apa kabar hari ini? Pagi yang cerah ya. Semoga kalian juga bersemangat seperti Miss Hani. Yuk, sebelumnya kita berdoa dulu. Tepuk jari 1. Tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, bertepuk semua, tangan dilipat, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, berkatilah kami dalam belajar hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Wah, kita ada di mana? Kok sudah berpindah tempat? Sebentar. Ada apa ini? Wah, ada yang tahu ini benda apa? Betul, ini bulan. Ini adalah teman dari matahari, bintang, dan planet-planet yang kemarin sudah kita pelajari bersama Bu Siti, Bu Asri, dan Bu Tuin. Nah, anak-anak, kita sudah kembali lagi ke kelas. Anak-anak, di mana anak-anak bisa melihat bulan? Apakah di meja belajar? Di dapur? Atau di ruang kelas? Wah, bukan ya. Kita bisa melihat bulan di langit. Kapan bisa melihat bulan? Apakah pagi hari? Tidak, siang hari bukan juga. Terus kapan dong? Malam hari. Biasanya bulan muncul bergantian dengan matahari. Setelah matahari terbenam, bulan perlahan-lahan akan muncul dan menjadi semakin tinggi di langit. Anak-anak tahu tidak bulan itu ciptaan siapa? Bulan adalah ciptaan Tuhan. Tuhan kita yang luar biasa. Nah, anak-anak tahu tidak apakah bulan itu? Bulan adalah salah satu benda langit yang cukup besar sehingga bisa dilihat dengan mata biasa dari bumi. Makanya tanpa menggunakan kacamata atau teleskop. Wah, teleskop itu yang seperti apa ya? Teleskop itu seperti ini anak-anak. Teleskop adalah alat yang digunakan untuk melihat benda di angkasa. Nah, ketika malam kita tidak memerlukan teleskop untuk melihat bulan karena bulan itu sudah cukup besar untuk bisa dilihat dari bumi. Kemudian bulan bersinar dengan begitu indahnya ya anak-anak. Sehingga ketika lampu mati, bumi ini juga tetap terang ketika ada bulan. Tetapi tahukah anak-anak, bulan itu tidak memiliki cahaya sendiri loh. Kalau bulan tidak memiliki cahaya sendiri, kemudian dari mana cahaya bulan itu berasal ya? Cahaya bulan berasal dari cahaya matahari. Seperti kemarin Bu Siti menerangkan, matahari itu begitu terangnya sehingga mampu menyinari bulan juga, dan sinarnya cukup kuat sehingga membuat bulan bersinar dan bisa menerangi bumi. Mungkin anak-anak ada yang bertanya, mengapa sih bulan pada siang hari tidak terlihat? Iya anak-anak, bulan pada siang hari tidak terlihat karena kalah kuat dengan cahaya matahari. Pada siang hari yang kita lihat adalah sinar matahari. Sinarnya lebih kuat. Ketika malam hari, sinar bulan terasa lebih sejuk daripada sinar
matahari. Anak-anak, kalian pernah mendengar istilah bulan adalah satelit dari bumi? Iya, anak-anak, sudah mengerti belum bagaimana sih bulan bisa disebut sebagai satelit alami dari bumi? Nah, anak-anak, bulan disebut satelit bumi karena bulan ini mengelilingi bumi. Dia terus bergerak mengelilingi bumi. Yang disebut satelit adalah benda yang mengelilingi benda yang lebih besar dari dirinya. Maka bulan disebut satelit bumi karena bumi lebih besar daripada bulan. Sudah mengerti sekarang? Nah, anak-anak, karena bulan menjadi satelit bumi, maka bulan ini cukup membantu loh untuk kita. Dia melindungi bumi. Caranya bagaimana? Ya karena dia terus berputar mengelilingi bumi, maka benda-benda angkasa yang akan jatuh ke bumi terhalang oleh bulan. Sehingga kadang-kadang kita bisa diselamatkan dari benda-benda yang cukup besar yang jatuh dari langit. Nah, itu salah satu manfaat bulan yang diciptakan oleh Tuhan untuk kita. Apalagi sih manfaat atau pengaruh dari bulan bagi kehidupan manusia? Masih ada. Bulan berperan dalam pasang surut air laut. Wah, pasang itu bagaimana sih? Ya, ketika air laut lebih tinggi itu disebut pasang, dan ketika air laut lebih landai disebut surut. Ini dipengaruhi oleh bulan. Penyu ketika akan bertelur akan naik 1 jam sebelum air pasang dan kembali ke laut 1 jam setelah air pasang pada saat bulan purnama. Kemudian untuk nelayan, pasang surut ini juga banyak gunanya untuk membantu pekerjaan mereka. Bagi nelayan, saat air pasang mereka akan berlayar, dan ketika air surut nelayan akan bersandar. Nah, seperti itu anak-anak pengaruh bulan pada kehidupan manusia. Masih ada lagi pengaruhnya dalam kehidupan manusia. Tarikan gravitasi bulan membantu bumi agar tidak berotasi terlalu cepat, sehingga perputaran waktu bisa lama. Bayangkan jika tidak ada gravitasi bulan, maka bumi berputar lebih cepat. 1 hari tidak lagi 24 jam, tapi berlangsung lebih cepat lagi dan jadi lebih pendek. Manusia menjadi lebih cepat tua dong. Bisa dikatakan seperti itu ya, karena waktu menjadi berlalu begitu cepat. Anak-anak, kita seringkali ketika melihat ke atas pada saat malam hari, kita melihat bentuk bulan yang berbeda-beda ya. Kita akan belajar mengenal bentuk-bentuk bulan yuk lewat lagu berikut ini. Bagaimana bentuk bulan? Dapatkah kau bayangkan? Apakah bulat atau seperti pisang atau melon yang dipotong? Bentuk bulan yang berubah disebut fase bulan. Bentuknya berbeda-beda karena posisinya terhadap bumi. Ada 5 bentuk bulan. Dapatkah kau bayangkan? Bulan baru yang gelap, bulan sabit seperti pisang, bulan separuh setengah lingkaran, bulan cembung melengkung, bulan purnama bentuknya lingkaran penuh. Ada 5 bentuk bulan. Dapatkah kau bayangkan? Bulan baru yang gelap, bulan sabit seperti pisang, bulan separuh
tahun melengkung bulan purnama, bentuknya lingkaran penuh. Nah anak-anak, itu tadi tentang bentuk-bentuk bulan. Bentuk bulan yang berubah seperti di lagu tadi disebut fase bulan. Kita mengenal 5 bentuk bulan ya anak-anak. Kelak ketika kalian lebih besar dan belajar di kelas-kelas berikutnya, kalian akan tahu tentang fase bulan ini lebih dalam. Akan ada bentuk-bentuk yang lain juga anak-anak. Nanti malam semoga langit cerah. Coba anak-anak keluar dan lihat nanti malam bulannya berbentuk seperti apa. Apakah seperti pisang atau setengah lingkaran atau gelap seperti bulan baru? Kalau seperti pisang berarti bulan sabit. Kalau seperti melon yang dipotong berarti setengah lingkaran. Nah anak-anak, kalian ketika melihat ke atas dan melihat bulan juga sering melihat kan bahwa warna bulan berbeda-beda. Kadang-kadang hari ini warnanya agak putih, besoknya warnanya jingga. Kadang-kadang juga terlihat kebiruan, kadang-kadang juga ungu. Wah, kira-kira apa ya yang mempengaruhi warna bulan sehingga bisa berbeda-beda? Yuk kita bahas bersama-sama. Anak-anak, lihat di gambar ini ya, warna bulan bermacam-macam. Ada yang putih, ada yang abu-abu, ada yang coklat muda, ada yang coklat tua, ada yang jingga, ada yang hijau, bahkan ada yang ungu. Oh, ada biru juga. Wah, lucu sekali warnanya. Hanya ada 1 bulan di dunia ini. Tetapi, mengapa kadang-kadang kita melihat bulan warnanya berbeda-beda ya? Yuk, kita coba cari tahu. Pada siang hari, saat kita masih bisa melihat bulan, maka bulan akan tampak putih kebiruan. Jika malam hari, bulan akan tampak sedikit kuning. Jika posisi bulan sedikit rendah, bulan akan berwarna kemerahan. Sedangkan jika melihat lebih dekat dengan teleskop, bulan tampak berwarna abu-abu dengan sedikit noda-noda kehitaman. Tahukah kamu apa sebenarnya warna asli bulan? Ternyata warna sebenarnya dari bulan adalah abu-abu. Nah anak-anak, kenapa kemudian bulan terlihat bermacam-macam warnanya saat kita memandang bulan dari bumi? Atmosfer atau gas yang melingkupi bumi menghalangi pandangan kita secara langsung. Bagian-bagian kecil dari atmosfer itu menyebarkan gelombang cahaya. Itulah yang membuat warna bulan berbeda dari aslinya. Biasanya saat posisi bulan tidak begitu tinggi, warna biru dari atmosfer bumi akan pudar, sementara warna merah masih ada, sehingga bulan akan tampak kemerahan. Kalian bisa melihat ya saat senja, biasanya bulan akan tampak kemerahan. Nah, pada saat bulan sedikit lebih tinggi, atmosfer bumi menghalangi dan menyebabkan pada siang hari bulan akan berwarna putih kebiruan. Nah anak-anak sudah jelas kan mengapa warna bulan kemudian bisa terlihat dari bumi berbeda-beda. Tetap indah kan? Mau berwarna kuning, mau biru, mau ungu, tetap saja indah. Dan yang jelas tetap dapat menerangi bumi. Anak-anak, apakah ada manusia yang sudah pernah sampai ke bulan? Ada dong. Yuk kita dengarkan teman Miss Hani, si Acil, astronot kecil yang akan bercerita kepada kalian tentang orang yang sudah sampai ke bulan. Halo teman-teman, kenalkan aku Acil. Aku akan memperkenalkan kepada kalian seorang astronot yang sudah menginjakkan kakinya di bulan. Namanya Bapak Neil
Armstrong. Beliau lahir pada tanggal 5 Agustus 1930 di Ohio, Amerika Serikat. Sekarang Bapak Neil Armstrong sudah meninggal ya teman-teman. Beliau terkenal sebagai astronot dan menjadi orang pertama yang berjalan di atas bulan. Sebetulnya beliau adalah pilot dan juga insinyur. Beliau pergi ke bulan bersama dua temannya, yaitu Michael Collins dan Edwin Aldrin. Beliau mendarat di bulan pada tanggal 20 Juli 1969. Ya, tambah pengetahuan kan teman-teman? Acil mau terbang ke bulan dulu ya teman-teman. Selamat melanjutkan belajar. Semangat ya. Dadah. Dadah. Wah, anak-anak seru sekali ya. Miss Hani ingin besok ketika Miss Hani sudah tua, Miss Hani mendengar salah satu dari kalian bisa menjadi astronot juga dan bisa menginjakkan kakinya di bulan. Maka belajar yang baik ya. Anak-anak, sekarang kita akan mengerjakan tugas. Tugasnya apa? Lucu loh tugasnya, kita akan membuat bulan. Tapi tiruannya ya, yang bisa membuat bulan sungguhan adalah Tuhan. Kita nanti akan menambahkan bulan yang kita buat di orbit yang sudah dibuat kemarin. Wah, akan lebih lengkap dan lebih indah. Yuk kita mulai mengerjakan tugasnya. Anak-anak sudah siap kan dengan bahannya? Sekarang kita ambil kertas hitam yang berukuran 6 x 6 kemarin yang sudah disiapkan oleh mama atau papa yang paling besar ya anak-anak. Kemudian kita ambil kertas yang berwarna silver. Kalau kalian tidak punya boleh memakai warna apa saja. Miss Hani kebetulan punya yang silver atau perak, maka Miss Hani gunakan. Caranya bagaimana? Agar lebih mudah saja ya. Kita hadapkan ini ke sini, bagian belakangnya. Kemudian dilipat saja seperti ini. Sudah, kita lipat juga bagian belakangnya. Nah, kalau sudah, biarkan dulu. Ini kita akan memperoleh garis-garis yang jelas seperti ini ya anak-anak. Kemudian dengan menggunakan pensil dan uang Rp500, kita akan cetak pola bulannya. Nah, kemudian kita akan gunting dulu seperti ini. Kita buat lubang dulu ya agar lebih mudah. Kalau kalian langsung menggunting ini, nanti di sebelah sini akan agak runcing, jadi kurang bagus ya anak-anak, kurang bulat nanti. Maka kita lakukan begini saja. Kita buat lubang dulu. Kemudian kita ikuti garisnya seperti ini. Diputar saja kertasnya supaya kalian mudah. Nah, sudah. Kalau belum rapi, dirapikan sedikit supaya lebih bulat. Nah, sudah selesai kan? Tadi kalian masih ingat kan? Tadi sudah dilipat seperti ini ya. Kita sudah memperoleh kotak seperti ini. Kalian potong pojoknya yang berbentuk seperti ini. Kemudian kita ambil lagi kertas yang silver tadi ya. Kita hadapkan ke sini. Nah, ini dilipat lagi menurut garisnya yang tadi, Nak. Rapikan ya. Kemudian kita lem. Sudah jadi bulan. Kemudian dengan kertas yang satu lagi
yang ukuran 4x6, kita akan lakukan apa ya anak-anak? Kita akan menggambar seperti misalnya ini. Kita buat pola lengkung dulu seperti ini. Kemudian kita gunting. Anak-anak, ini kita masukkan ke sini ya. Wah, ini menjadi bulan baru yang gelap. Kita tarik sedikit yuk. Menjadi bulan sabit. Kita tarik banyak. Menjadi bulan purnama. Bagus sekali ya. Pasti kalian bisa. Anak-anak, sekarang saatnya kita menempel. Kita ambil lem ya. Tadi kita sudah belajar tentang bulan ya. Kemarin bumi ada di nomor berapa ya? Kita lihat, apakah nomor 1? Bukan. Nomor 2? Bukan. Nomor 2 itu kan Venus. Bumi ada di nomor 3. Pinter. Nah, tadi kita juga belajar bahwa bulan adalah satelit dari bumi. Nah, maka kita taruh di dekat bumi di sini. Ya, ini Miss Hani nih di sini. Miss Hani saat ini sedang melihat bulan apa ya? Wah, gelap. Miss Hani melihat bulan baru. Miss Hani keluar rumah lagi besoknya. Wah, Miss Hani melihat bulan apa? Bulan sabit. Besoknya lagi, Miss Hani keluar rumah lagi. Miss Hani lihat apa dong? Wah, lihat bulan purnama. Asik sekali ya anak-anak. Nah, anak-anak sudah mendengarkan banyak hal tentang bulan. Sudah mengerjakan tugas dengan gembira. Sekarang kita istirahat ya. Kita akan tutup belajar dan bermain hari ini dengan doa. Yuk, letakkan tangan di depan dada, pejamkan mata, kita mulai berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas ilmu yang kami dapatkan hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Dadah anak-anak, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.